Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banjarnegara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Umi Karomah dari SMP Negeri 1 Susukan. Saya Fitria Agustina dari SD Negeri 6 Gumelem Kulon. Saya Sunanto dari SD Negeri 7 Gumelem Wetan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanto. Gimana kabar hari ini, Bu Umi? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Nanto, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu Umi. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Umi ya. Yang pertama, saya akan menunjukkan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita kali ini, coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan tersebut kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang pertama yang saya tanyakan pada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik, Pak. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh ya, Pak. Ya. Kemudian ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berfokus. Yang pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, jadi kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berfokus, Pak. Ini yang kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Oke, jadi saya ingin coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Baik, demikian dulu ya Bu, proses observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Baik, Pak, terima kasih ya, Pak, atas kesempatannya. Ya, sama-sama, silakan monggo. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Umi. Ya, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Umi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, Bu. Dengan Bu Fitri ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu ya, Bu? Iya betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Umi. Oke, tapi sepertinya kita nggak bisa banyak waktu ya, Bu ya. Mungkin cukup 15 menit aja atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ini. Nah, apa yang mau disampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya ya, yang selama ini saya perhatikan itu dari tahun ke tahun itu sepertinya tidak ada perubahan ya, dari penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Nah, contohnya lagi ada ceramah ya, ceramah lagi begitu Bu. Padahal sudah kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman di sekarang ini kan sudah canggih teknologinya ya. Guru-guru mungkin di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan seperti itu, jadi mengandalkan metode konvensional saja sehingga pembelajarannya itu kurang bervariatif. Oke, Bu. Kalau saya garis bawahi ya, Bu ya, berarti permasalahan dari Bu Fitria ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang memang kurang bervariatif gitu ya, Bu? Iya betul, memang kurang bervariatif. Nah, dari medianya maupun model pembelajarannya itu masih menggunakan model yang sama. Oke. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Fitria dapatkan? Dari percakapan hari ini saya ingin mendapatkan perubahan sebenarnya di sekolah saya ya, khususnya dalam hal penyampaian pembelajaran untuk anak-anak seperti itu.
jadi yang punya harapan itu adanya perubahan gitu ya, Bu ya. Oke, kemudian perubahan apa yang Bukit ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam mungkin media ajarnya, metode yang diberikan saat pembelajarannya, ya, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang mulai ya, jadi seperti slide presentasi menggunakan PowerPoint, menggunakan permainan edukatif yang puisi modelnya itu seperti itu ya Bu. Nah, tidak menggunakan metode ceramah terus ya, sehingga media apapun yang digunakan itu saya ingin variatif seperti itu Bu. Bagus sekali ide dari Bu Fitri ya Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, model atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu ya, dan itu berada di level berapa kira-kira Bu? Levelnya level masih 6 apa ya Bu ya, karena di sekolah itu masih banyak guru-guru senior yang mungkin agak sulit untuk diajak maju seperti itu ya. Oke, di level 6 ini, di kondisi yang sekarang ini, kira-kira di level berapa nih yang agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Bu Fitri ya? Mungkin yang bisa dikatakan itu di level 7 dulu ya Pak ya Bu ya, Jadi karena mungkin ya dari 6 sampai 7 mungkin karena untuk level yang lebih tinggi itu agak sulit ya, tadi mengingat guru-gurunya banyak yang senior ya, jadi mungkin ya dari 6 ke 7 dulu seperti itu. Ya, dari level 6 ke 7 ya Bu. Ya, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya masih ada di angan-angan saya Bu, masih di pemikiran saya seperti itu Bu. Ya tindakannya ya mungkin semacam kegiatan mentoring nopo nggih ya, atau mungkin sedikit pendampingan individu antara saya dengan rekan guru, atau sebaliknya mungkin saya menjadi yang diobserver oleh teman saya seperti itu. Oke, untuk mentoring nanti ya Bu, Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Fitri terapkan? Bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaian yang Ibu laksanakan? Mungkin rencana tadi yang mentoring akan saya sampaikan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya kegiatan itu ya seperti ada pelatihan, mungkin workshop yang tujuannya sih sebenarnya baik untuk meningkatkan kompetensi guru ya, khususnya dalam penyampaian pembelajaran menggunakan media-media ajar yang menarik seperti itu. Oke, Bu. Berarti Bu Fitri ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya Bu ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Fitri untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana? Kemungkinan saya akan yang mentoring seperti itu Bu ya, karena untuk mengadakan pelatihan atau workshop itu kan butuh waktu yang lama, terus biayanya juga banyak ya, dan juga harus mendatangkan narasumber yang mungkin berkompeten ya. Nah, sehingga tujuannya yaitu agar guru-guru itu lebih nyaman, sehingga saya itu tetap dengan mentoring dulu Bu. Oke ya Bu. Oke, mentoring ya Bu ya. Iya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Fitri ini memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa? Support itu mungkin datang dari teman-teman dulu ya, kemudian saya mungkin akan berkolaborasi lah intinya dengan teman-teman yang ahli dalam bidangnya IT yang saya butuhkan, karena pembelajaran yang sudah digunakan oleh teman-teman yang sudah bisa IT itu saya sedikit tertarik, mungkin mereka bisa membantu pembelajaran yang lebih bervariatif seperti itu. Oke, berarti Bu Fitri ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, kira-kira kapan Ibu mau direalisasikan mentoringnya? Ya kalau bisa ya secepatnya Bu, mungkin minggu depan lah ya akan dicoba dulu berkoordinasi dengan rekan-rekan di sekolah saya seperti itu Bu. Oke, Bu Fitri, bagus sekali Bu. Kira-kira Bu Fitri dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan?
gambarannya ya Bu, gambarannya itu ya mungkin nanti ada terjadi perubahan mentoring tersebut, kemudian dengan dibantu oleh rekan-rekan guru yang pandai IT itu nanti juga bisa membantu bagaimana memanfaatkan media ajar yang digunakan agar anak-anak itu juga senang. Oke, alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran ya Bu untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu kabarnya ya Bu, setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita dari Pak Fitria lagi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan ya Bu. Semoga rencana-rencana Pak Fitria untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya itu bisa terlaksana. Iya Bu, terima kasih. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena itu sudah meluangkan banyak waktunya buat saya, mendengarkan keluh kesah saya, memberikan masukan, saran, sehingga saya ada sedikit pencerahan seperti itu Bu. Ya, sama-sama Bu Fitria. Mungkin lain kali ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya aja ya Bu ya. Semoga kita bisa ngobrol lain di kesempatan yang lain ya Bu. Oke, begitu saja ya Bu Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Umi, terima kasih. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Pak Nanto. Bagaimana Bu Umi tadi sudah melakukan coaching dengan dia. Ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu Umi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin diinginkan oleh Ibu? Oke, baik Pak. Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita ya Pak, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali solusi, menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak. Oke Bu Umi, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching tadi Bu Fitria dan Bu Umi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Umi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan pada Bu Fitria sehingga Bu Fitria bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan titik coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi? Oke Pak, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua lah. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.